Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN di level 9 ini. Nah, hari ini kita akan memasuki ke bab 3. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bab 3 ini nanti kita akan belajar tentang hakikat dan teori tentang kedaulatan, bentuk kedaulatan, kemudian prinsip kedaulatan, dan juga melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi hari ini kita akan belajar tentang poin yang pertama dulu, hakikat dan teori tentang kedaulatan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kedaulatan. Nah, kira-kira kedaulatan itu apa ya? Istilah kedaulatan berasal dari bahasa Latin, yaitu supranus. Kemudian, istilah tersebut diterjemahkan dalam bahasa secara berbeda-beda, seperti dalam bahasa Italia menjadi sovranus, jadi sovranus. Kemudian dalam bahasa Prancis menjadi sovereigner, dalam bahasa Inggris menjadi sovereignty, dalam bahasa Arab menjadi daulah. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri menjadi kata kedaulatan. Nah, apa sih itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara. Jadi kedaulatan itu bersifat mutlak atau tidak mutlak, tapi yang lebih tinggi, yang paling tinggi dalam suatu negara itu, begitu. Nah, yang kedua ini kita akan belajar tentang jenis kedaulatan. Nah, menurut Jean Bodin, kedaulatan itu ada dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Nah, yang pertama, kedaulatan ke dalam atau intern, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk negara itu sendiri melalui lembaga-lembaga negara yang berwenang tanpa campur tangan negara lain. Jadi di sini kedaulatan ke dalam itu adalah upaya ataupun cara ataupun bentuk kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan orang lain ataupun tanpa campur tangan negara lain, seperti itu. Nah, yang kedua ada kedaulatan keluar atau ekstern. Nah, kedaulatan keluar itu apa? Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari pihak luar. Nah, bedanya adalah kalau kedaulatan ke dalam atau intern itu adalah mengatur kekuasaan tertinggi untuk mengatur negaranya sendiri. Kalau yang ekstern itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menjalankan ataupun melaksanakan suatu kerjasama untuk negara itu sendiri agar maju misalnya, atau untuk memperbaiki ekonomi negara tersebut itu misalnya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada sifat kedaulatan. Nah, ini ada sifatnya asli. Nah, yang dimaksud sifat kedaulatan bersifat asli itu apa? Kekuasaan suatu negara tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Nah, jadi sifatnya asli itu adalah berarti kekuasaannya itu adalah lahir tanpa bantuan orang lain atau tanpa kekuasaan dari orang lain. Nah, yang kedua ada kedaulatan itu bersifat permanen. Nah, atau
Artinya adalah kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Jadi kedaulatan itu tetap ada selama negara itu masih ada. Kedaulatan di Indonesia tetap ada jika negara Indonesia masih ada. Begitu. Nah, selanjutnya itu ada tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas di sini adalah kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, bedanya kedaulatan ini adalah kalau kedaulatan itu tidak terbatas, artinya tidak dibatasi kekuasaan lain, tetapi kalau misalnya kalian menduduki suatu jabatan itu adalah terbatas oleh kekuasaan orang lain juga. Nah, gitu. Jadi kalau kedaulatan itu sifatnya itu tidak terbatas. Jadi tidak dibatasi oleh kekuasaan siapapun. Dan yang terakhir ada bersifat tunggal, bulat atau tidak terbagi-bagi. Nah, maksudnya adalah kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi di dalam negara itu sendiri. Nah, jadi kalau kedaulatan itu adalah intinya itu yang paling tinggi, kedaulatan itu yang paling tinggi di suatu negara. Begitu penjelasannya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Bu Ima harapkan kalian sudah paham apa yang Bu Ima sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan kalian bertanya kepada Bu Ima, boleh WhatsApp ataupun di soal ataupun di Google Classroom-nya besok. Nah, kalian silahkan membaca buku paketnya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Karena untuk ketika Bu Ima jelaskan di sini ada keterbatasan waktu. Begitu ya. Cukup sekian dari Bu Ima, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.